akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berwarna satu, bangsa tanpa kebohongan. Hidup rakyat! Hidup rakyat! In May 1998, Indonesia was feeling the brunt of the economic crisis sweeping East Asia. As rising unemployment and inflation created widespread hardship, disaffection rose at the Indonesian government's ineffectual policies and rampant corruption. In April 1998, shortly after the re-election of Suharto, a former army general and ruler of Indonesia for 32 years, students from major universities throughout the archipelago organized massive rallies calling for fresh elections and effective measures to combat the crisis. This was only the latest incidence of Indonesia's student rising to voice the aspirations of the people and being beaten down for their trouble. Demokrasi berasal dari kata Yunani, terdiri dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos memiliki arti sebagai rakyat, sedangkan kratos memiliki arti sebagai kekuasaan. Demokrasi secara umum adalah sistem pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara dalam pengambilan keputusan, di mana keputusan itu akan berdampak bagi kehidupan seluruh rakyat. Arti lainnya adalah rakyat bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Sistem presidensial menitik beratkan pada penyelenggaraan pemilihan presiden yang dilakukan secara langsung, yakni melalui pemilihan umum atau pemilu. Melalui pemilihan umum, maka presiden terpilih tersebut akan mendapatkan mandat secara langsung oleh seluruh warga negaranya. Yang kedua adalah sistem parlementer. Sistem parlementer menggunakan dan melaksanakan campuran dari dua konsep, yaitu kekuasaan eksekutif dan legislatif. Kepala negara adalah seorang raja, sedangkan kepala eksekutif adalah seorang perdana menteri. Prinsip demokrasi. Yang pertama adalah kedaulatan rakyat. Yang kedua adalah pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Yang ketiga, kekuasaan mayoritas. Keempat, hak-hak minorit. Kelima, jaminan hak asasi manusia. Ciri-ciri dari demokrasi. Yang pertama adalah seluruh keputusan berlandasan kepentingan warga negara. Yang kedua adalah menerapkan ciri konstitusional. Yang ketiga, mempunyai perwakilan rakyat. Yang keempat adalah menyelenggarakan pemilihan umum. Berikut adalah terbentuknya demokrasi dari setiap tahap di Indonesia. Yang pertama adalah pada tanggal 18 Agustus 1945 membentuk NKRI dengan ajaran demokrasi.
Yang kedua, pada tahun 1960 dalam UUDS dibentuk model demokrasi parlementer murni. Yang ketiga, pada awal bulan Juli tahun 1959 kembali ke UUD 1945 dengan membentuk demokrasi terpimpin. Tahap yang terakhir adalah pada masa Orde Baru, dibentuknya demokrasi Pancasila. Demokrasi liberal atau parlementer 1950 sampai dengan 1959. Pada demokrasi ini, presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan terdapatnya dominasi partai-partai politik. Demokrasi terpimpin 1959 sampai dengan 1966. Demokrasi ini seluruh keputusan berada di tangan presiden, yang mengakibatkan terbatasnya peranan partai politik. Demokrasi Pancasila masa Orde Baru 1966 sampai dengan 1998. Orde Baru bertekad kepada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Orde Baru sebutan untuk pemerintahan Presiden Soeharto. Demokrasi Pancasila masa reformasi 1998 sampai dengan sekarang. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis dan ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden B.J. Habibie. Demokrasi Pancasila merupakan suatu paham demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila. Terdapat dua asas, yaitu asas kerakyatan dan asas musyawarah. Tujuan utama agar menjamin hak-hak rakyat Indonesia dalam penyelenggaraan negara. Demokrasi Pancasila. Penerapan demokrasi di Indonesia tentu berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, tetapi berbeda dengan prinsip-prinsip demokrasi secara umum. Berikut ini 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang 1945. 1. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. 2. Demokrasi dengan kecerdasan. 3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. 4. Demokrasi dengan rule of law. 5. Demokrasi dengan pemisah kekuasaan negara. 6. Demokrasi dengan hak asasi manusia. 7. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. 8. Demokrasi dengan otonomi daerah. 9. Demokrasi dengan kemakmuran. Dan yang terakhir, 10. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Pendidikan demokrasi di Indonesia. Pendidikan demokrasi pada hakikatnya adalah sosialisasi nilai-nilai demokrasi supaya bisa diterima dan diterapkan oleh setiap warga negara. Pendidikan demokrasi melalui aktivitas menanamkan kepada pengelola negara dan generasi muda terhadap pengetahuan, kesadaran, dan nilai-nilai demokrasi. Bangsa Indonesia telah menganut dan mengembangkan asas demokrasi dalam pendidikan sejak diproklamasikannya kemerdekaan hingga sekarang. Hal ini tertulis di dalam Undang-Undang 1945 Pasal 31 Ayat 1 dan 2. Kemudian, garis-garis besar haluan negara di sektor pendidikan. Dan yang terakhir, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5, 6, 7, dan Pasal 8 Ayat 1, 2, dan Ayat 3.